Waalaikumsalam. Terima kasih kepada jemaah yang telah memberikan pertanyaan pada saat ini. Ada 5 pertanyaan, nanti karena keterbatasan waktu tidak bisa saya baca semuanya. Pertanyaan pertama, Habib, saat ini ramai-ramainya peringatan Agustusan. Di tempat kami ada panitia yang menjual kupon berhadiah untuk jantung sehat. Bagaimana hukumnya membeli dan menjual kupon berhadiah tersebut? Yang kedua, saya belum berhaji, tapi saya umroh dulu. Saya dengar bahwa nantinya kalau saya berhaji kena denda untuk menyembelih kambing di Mekah. Apakah betul? Yang ketiga, tempat saya betul-betul goreng. Tadi malam dihibur dengan sound yang luar biasa. Sound goreng itu dilaksanakan pada malam hari, hasil urunan. Tapi ternyata dampaknya luar biasa. Masyarakat ada yang senang dan ada yang tidak. Bagaimana hukumnya untuk melaksanakan hiburan soundboard tersebut? Saya single parent, punya anak 28 tahun, belum menikah dan tidak mau pacaran. Bagaimana langkah kami berikutnya? Yang ketiga, demi menjaga harmonisasi keluarga, saya suami yang selalu mengalah kepada istri. Bukan artinya suami takut istri, tapi karena suami itu supaya menjaga keharmonisan itu. Kadang-kadang sakit karena harus mengalah. Bagaimana sifat mengalah itu menjadi pahala yang besar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 5 pertanyaan yang mewakili yang bagus semuanya, insyaallah. Yang pertama terkait dengan kupon berhadiah. Ini penting sekali ya, karena ini kita lagi acara Agustusan, jangan sampai kita memasukkan saudara-saudara kita dalam dosa. Silahkan per RT, per desa membuat acara-acara Agustusan, itu kan bagus sekali untuk kita mengenang bagaimana perjuangan mereka, supaya anak-anak kita tahu bahwasanya negara ini diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu ada pinang, ada karung dan sebagainya. Jadi macam-macam. Saya juga pernah ikut, masih di Gelanggang dulu, di Wetan Alun, kita masih ingat itu. Nah, tapi usahakan gini, silahkan kita mengambil uang admin ya, atau apa namanya itu, uang daftaran. Tapi hadiah itu nggak boleh dari uang itu, gitu. Kalau hadiah itu diambil daripada uang itu namanya judi. Nggak boleh. Jadi uang itu harus disediakan khusus, nggak boleh daripada uang pendaftaran. Kalau diambil daripada uang pendaftaran seperti kupon itu kayaknya dari situ. Kalau kupon itu, nah itu sama seperti judi-judi yang lainnya, itu nggak boleh, kita haram. Yang menanggung dosanya panitianya, itu panitianya bakal menjadi panitia neraka nanti gitu. Nah, jadi usahakan ayo sama-sama kita wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, jangan sampai kebalikannya. Jadi usahakan, silakan mau mengumpulkan uang pendaftaran sekian untuk konsumsi dan sebagainya, silakan. Tapi kalau untuk hadiahnya itu ya diambil dari kas desa atau gimana gitu, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai salah-salah lagi nanti hanya wajah saya kena KKN lagi. Nah, itu aja. Tapi jangan sampai diambil daripada uang itu, karena akan melibatkan mereka dalam perjudian, itu namanya dosa itu. Ya, jadi hiburan itu boleh di dalam agama kita, boleh asalkan sesuai dengan
batasan-batasannya. Di antara batasan itu nggak ganggu orang lain, diperbolehkan dalam agama, nggak ganggu orang lain. Jadi silakan hiburan apa saja, mau healingnya kayak gimana bentuknya, terkait dengan apapun silakan. Yang penting diperbolehkan dalam agama dan tidak ganggu orang lain, itu saja. Nah, kalau cuma ada ganggu orang lain, ya berarti dia harus nanggung dosanya gitu. Apalagi mengganggu tetangga gitu loh. Nah, mungkin yang terkait dengan korek ini sudah banyak fatwa-fatwa, saya tidak perlu menambahkan lagi. Nah, jadi sudah tinggal lihat saja bagaimana fatwa ulama di situ gitu. Tapi yang pasti pokoknya usahakan yang tidak mengganggu. Kalau nggak mengganggu, kalau semua malam mengganggu ya terlalu malam gitu. Mungkin pas habis isya langsung malam jangan terlalu gitu, atau jangan terlalu keras dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang saya juga kalau pakai mobil itu kayak mau pecah mobilnya ya. Hebat juga yang bikin korek gitu. Jadi usahakan kayak gitu. Yang penting boleh dalam agama dilakukan dan tidak mengganggu orang lain. Bagi tetangga. Ya betul. Jadi yang wajib itu kan haji sama umroh. Itu dua kewajiban yang berbeda. Haji wajib, umroh juga wajib. Nah, tapi biasanya dilaksanakan sekaligus biasanya kan. Nah, tapi kalau sama umroh dulu belum haji nggak apa-apa. Nah, tapi kalau haji dulu biasanya langsung sama umrohnya, biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau umroh dulu kemudian langsung haji, memang benar dia akan kena dan kalau dia hajinya di tahun itu juga. Kalau di tahun yang lainnya itu nggak kena. Jadi misalnya Pak Syawal dia umroh, haji ya di tahun itu juga dia haji, itu kena dam itu namanya. Karena dia tamattu. Itu kena dam, kecuali kalau dia itu kembali kepada kembali kepada mikotnya dia sendiri. Nah, itu nggak kena. Nanti ada pengecualiannya. Kalau bersyarat dia nggak kena dam. Tapi kalau lain tahunnya kita akan ada, jadi nggak seperti yang dibayangkan itu. Namanya tamattu tapi nggak kena ada, karena tahunnya beda, karena tidak memenuhi syarat kena ada. Ya, jadi sekarang banyak sekali ya single parent sekarang ini janda, bahkan ada yang baru kawin setahun sudah kawin, bahkan mohon maaf sekarang lagi tren akan selebgram sekarang ini. Kalau seumpama dia itu cerai sama pasangannya, wah itu sebuah pencapaian katanya. Sampai segitunya, itu tren sekarang ini ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, melencengnya. Jadi padahal kita masih ingat dulu, sekitar 30 tahun, 40 tahun lalu, di Bangil ini kalau ada sebuah perceraian, wah jadi isu sebangil kita. Sedih semuanya. Sekarang sudah biasa. Sini cerai, biasa saja. Nah ini yang terjadi sekarang ini. Jadi bahkan gugatan cerai kalau kita tanya pada Pak Ali di Kemenak ini sudah luar biasa, sangat mengkhawatirkan. Nah, jadi oleh karena itu kalau sudah terjadi perceraian, yang rugi ini siapa? Terutama jadi korban itu anak-anak. Kesian, anak-anak itu perlu kepada dua orang tua, yaitu ayah sama ibu sekaligus. Masalahnya orang tua sekarang nggak siap. Dari segi apa? Mohon maaf, ini ya di antara akibat yang harus dipikirkan. Biasanya kalau sudah suami istri cerai, salah satunya ini akan meracuni anaknya. Ibumu itu gini-gini, bapak itu gini-gini. Mana bapak, Pak? Bapak itu mati ditelan bumi, mati tenggelam, mati begini. Padahal syarat anak itu bahagia hidupnya di dunia. Syarat anak itu bahagia hidupnya di akhirat. Ridhol waliden, ridho dua orang tua. Nggak boleh dia meracuni. Kalau semua dia itu diracuni, kan berarti dia benci sama anak yang diracuni itu. Si ibunya mengatakan, ayah itu gini, tinggalkan saya, tinggal ini, dalam. Kan dia benci sama ayahnya. Oh dia benci sama ayahnya, berarti dia durhaka sama ayahnya. Nggak boleh. Walaupun ibunya benar-benar dizalimi, nggak boleh dia itu memberikan masukan pada anaknya yang tidak salah, yang dia pengen anaknya itu jangan sampai seperti dia. Cukup dia saja yang merasakan, anaknya jangan merasakan dua kalinya. Nah, jadi biarkan itu dapatkan ridhonya daripada ayah itu. Karena syarat untuk itu bahagia, dia harus dapat dua ridho. Ridhonya ayah sama ibu, walaupun ayahnya itu zalim. Karena kita dalam Islam, wajib kita melaksanakan haknya orang lain. Hak kita minta sama Allah, itu ajarannya Nabi Muhammad. Hak kita minta sama Allah, yang penting haknya orang lain kita laksanakan. Sementara dia itu zalim, Allah akan balas. Orang tua yang semacam itu, yang gak menurusi anaknya, suami yang jahat pada istrinya, pasti dibalas sama Allah, gak bakal tenang hidupnya.
pasti kan nggak bakal senang hidupnya. Jadi jangan khawatir, ibu tanpa meracuni anak, ya suami yang semacam itu nggak bakal senang hidupnya. Kenapa Rasulullah mengatakan bersabda maksudnya innal birra la yabda wa dzamba la yunsa wa dayyan la yamut faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Kata Nabi, yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna, yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, yang namanya zat yang maha menuntut balas selalu ada, waspada dan mawas. Jadi selalu dilihat. Silahkan, kalau sudah kamu tahu 3 hal ini, kata Nabi, silahkan lakukan apa saja. Melakukan kebaikan silahkan, melakukan dosa silahkan. Tapi ingat, apapun yang kamu lakukan pasti dianggap utama oleh Allah Ta'ala dan pasti dilunasi oleh Allah Ta'ala. Lakukan kebaikan, dapat kebahagiaan. Lakukan keburukan, pasti dapat kesengsaraan. Dibalas. Biarkan orang melakukan dosa, dia bakal sengsara hidupnya, nggak bakal senang. Nah, oleh karenanya, jadi kalau semua cerai, biarkan kita itu menjadi orang tua yang profesional. Anak yang ikut-ikut, kesian mereka. Jadi anak ayah itu baik, ayah itu masya Allah, ayah itu walaupun hatinya beda, biarin. Yang penting anak itu dapat ridhonya orang tua, jangan dicegah untuk ketemu dan sebagainya, kan boleh. Nah, jadi supaya anak itu tetap dapat ridhonya orang tua, supaya dia itu hidupnya senang nanti di dunia maupun di akhirat. Ya, nah jadi suami mengalah itu bukan berarti kalah ya. Jadi mengalah untuk supaya istri tidak berdosa itu bagus sekali. Jadi kebanyakan kita ini mengalah itu bukan karena kita takut pada istri, mengalah supaya dia nggak berdosa. Nah kalau dia itu sebetulnya suami gampang saja. Yang mohon maaf para ibu-ibu yang mohon maaf, saya akan berterus terang sedikit nih gitu, mengungkap sedikit rahasia laki-laki. Laki-laki ini sabar dan mau mengalah karena pertimbangan anak. Betul apa tidak, Bapak? Kalau nggak ada anak, mudah sekali kita mau meninggalkan istri. Siapa istri? Istri itu kan orang lain. Tapi masalahnya anak, itu jadi pertimbangan pertama. Sehingga apa? Ya udah kita ngalah saja. Gitu. Itu lebih banyak pertimbangan seperti itu. Oleh karenanya, ayo sama-sama. Jadi istri yang semacam itu, ya ingat biasanya suaminya cepat matinya. Kalau suami meninggal nanti Bu, baru terasa nanti Bu. Nanti ibu yang nanggung, anak-anak itu kan hidup. Anak itu nanti masalahnya sendiri. Itu ibu yang nanggung nanti. Masalahnya suami sudah nggak ada, enak dia sudah meninggal. Ibu yang nanggung semuanya. Nah itu masalahnya dibalas sama Allah Ta'ala nanti. Nah, oleh karenanya kalau lebih baik ya ibu dulu yang mati daripada suami yang mati. Karena nggak nanggung apa-apa. Nah, masalahnya sekarang ini kan lebih banyak jandanya daripada dudanya. Jadi janda yang menanggung. Nah, jadi nggak enak melihat anak yang begini, yang begitu dan sebagainya, itu gak enak. Itu banyak masalahnya. Lebih baik ayo sama-sama rukun, sama-sama nyaman, tambah lama harus tambah dewasa. Dan ingat, seseorang itu dan rumah tangga itu seni. Yang menjadikan rumah tangga itu hebat, menjadi percontohan bagi anak cucunya itu 3 hal. 1, tingkat kedewasaan. 2, keimanan. Ya, keilmuan itu keimanan namanya. Jadi harus tambah ilmu. Tingkat dewasa itu kepintaran, cerdasan. Jadi masa 10 tahun nggak ngerti juga. Kalau sudah tahu suaminya temperamen, suaminya pelit misalnya, suaminya cuek, ya udah kita bersahabat. Jangan gitu terus. Sudah tahu suaminya pelit, tapi masih minta-minta saja. Udah berarti udah sahabat kalian dua sendiri. Jadi bersahabat dengan sifat pasangan yang sudah seperti itu. 10 tahun ya harusnya adaptasi sudah, itu maksudnya. Kemudian itu namanya kedewasaan. Yang kedua, ilmu harus tambah, biar tambah imannya. Dan yang ketiga, taufik Allah, hidayah daripada Allah. Insya Allah kalau kita tinggal itu dijaga, maka insya Allah kita jadi mawaddah dan rahmah sama Amin, Allah. amin, Semoga ya kita Amin. sama-sama insya Allah, dan semoga menjadi modal rumah tangga ini, menjadi modal kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Kita menjadi solihah untuk kita sendiri, bukan untuk suami. Yang keenakan ya bapak-bapak, kita menjadi solihah bukan untuk bapak-bapak, tapi untuk kita sendiri. Semoga kita menjadi sebab kita mendapatkan ridhonya Allah, kita meninggal dapat ridhonya Allah, suami juga meninggal dapat ridhonya Allah, semuanya kita semuanya meninggal dapat ridho Allah, terutama para pesawat-pesawat semuanya. Semoga menjadi soleh dan solihah insyaallah. Ala hadiniyah wa libunyatil solihah wa ala man wasallallahu al-Fatihah. Allahumma salli